Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, terkadang fenomena yang terjadi yang pernah kita dengar, bahwa ada banyak orang yang berbicara atas nama orang miskin, tetapi pembicaraan mereka hanyalah untuk mengelabui atau untuk mendapatkan simpati dari orang banyak, maupun dari pimpinan, maupun juga mungkin dari siapa saja yang menaruh perhatian kepada orang miskin. Artinya di sini bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mengungkapkan itu lahir dari sebuah ketulusan untuk mau membantu sesama yang miskin, yang menderita tetapi ada motif di balik pernyataan itu. Tak jarang kita mendengar hal itu dalam kampanye-kampanye politik mungkin, atau mungkin juga dalam situasi tertentu di mana seorang yang memiliki otoritas berbicara atas nama orang miskin demi sebuah kepercayaan, demi sebuah hasil yang baik. Ada yang mengatakan bahwa memang panggung depan dan panggung belakang itu adalah dua sisi yang berbeda, yang senantiasa memberikan informasi tertentu Panggung depan mungkin tampil sebagai panggung di mana seorang berada dalam sebuah etalase yang berbicara atas nama kebaikan, tetapi di panggung belakang mereka berbicara rancangan-rancangan untuk meraup keuntungan dari pembicaraan mereka di panggung depan. Sekiranya itulah hal yang, kalau kita menggambarkan posisi dari Yudas Iskariot yang kita dengarkan tadi, di mana orang ini adalah salah satu murid Yesus, pada akhirnya adalah orang yang mengkhianati Yesus ketika dia melihat seorang wanita menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan baunya itu sangat memikat.
dengan pernyataan minyak itu sangat mahal ya. Kalau dijual itu 300 dinar. Dan uangnya diberikan kepada orang miskin ya, mungkin itu sangat berguna daripada digunakan untuk tindakannya dia saat itu. Jadi dikatakan hal itu oleh Injil Yohanes ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ya, disitulah ya kita memahami bagaimana kemunafikan itu berbicara bukan bukan atas kebenaran ya, tapi berbicara atas motif tertentu di baliknya, sehingga dikatakan sebagai pencuri. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, tentu kalau kita belajar pada pengalaman ini, mungkin sangat menyentuh diri kita masing-masing ya. Bisa jadi ya diri kita, saya, Anda, dan kita semua adalah bagian dari gambaran pribadi Yudas Iskariot ya. Di mana kita tampil di panggung depan seolah-olah kita itu adalah orang baik. Orang yang menaruh hati, menaruh perhatian, menaruh rasa, menaruh empati kepada sesama yang membutuhkan. Tetapi di balik semua itu, kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh lahir dari hati mengungkapkan simpati kita, empati kita, tetapi hanya untuk sebuah pujian semata. Hanya untuk mendapatkan posisi yang baik dan sebagainya. Tentu hal itu ya, kalau dilihat dari sisi moral, kita berada dalam posisi tidak mampu menilai mana yang baik atau mana yang buruk, karena kita jatuh dalam kegelapan berpikir kita ya, jatuh dalam posisi kejahatan. Kita merancang sesuatu yang jahat, dan tentu kita tahu bahwa itu jahat, tetapi kita tidak mau tahu untuk itu. Oleh karena itu ya, moral bagi kita ya bukan sesuatu yang baik, karena dia berhubungan dengan orang banyak, dengan orang lain. Maka etika yang seharusnya ya, etika universal yang seharusnya menjadi landasan kita dalam bertindak terhadap yang lain pun tidak mendapatkan tempat dalam pikiran maupun hati kita, karena tindakan kita itu sudah melanggar etika sosial ya, di mana kita hadir sebagai pribadi pencuri dalam tanda kutip tadi ya. Seolah-olah di panggung depan baik, ternyata di panggung belakang kita merancangkan sesuatu yang tidak baik. Itulah cara tidak langsung ya kita menghancurkan etika sosial ya, etika kehidupan bersama. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca kelanjutan dari bacaan Injil tadi ya, orang-orang Yahudi ya yang ingin membunuh Yesus mendengar juga bahwa Yesus itu ada di Betania, di tempat Lazarus. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke sana selain untuk melihat Yesus, tapi juga merancang sesuatu untuk membunuh Lazarus juga. Apa motifnya? Kita paham dulu ya, orang-orang Yahudi ini ya, secara khusus mungkin dalam hal ini orang-orang tertentu, golongan-golongan tertentu ya, yang sangat membenci Yesus. Jadi mereka itu seperti Yudas juga ya. Panggung depan mereka itu baik, ternyata panggung belakang itu punya mufakat yang kurang baik. Mereka itu pada akhirnya nanti akan menangkap dan membunuh Yesus dengan tuduhan-tuduhan palsu. Tadi karena posisi mereka itu mengalami guncangan, posisi mereka itu mengalami ancaman. Dikatakan tadi bahwa karena Lazarus yang dibangkitkan juga oleh Yesus dulu ya, atau sebelumnya itu, membuat orang banyak itu ya pergi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah itu sekiranya yang menjadi titik tolak ya, mengapa mereka bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Karena Lazarus inilah yang membuat banyak orang percaya kepada Yesus, kebangkitan yang dialami oleh Lazarus. Nah di sini kita bisa paham motif dari keberadaan orang-orang itu ya. Tidak jauh dari gambaran kita bahwa mereka senantiasa menggunakan posisi mereka itu ya, bukan untuk kepentingan mengarahkan umat untuk senantiasa sekiranya semakin kuat dalam penghayatan iman dan bertindak atas kebenaran, tetapi malah membuat umat itu menderita dan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan iman ya yang baik ya dari ajaran mereka maupun dari tindakan dan perilaku mereka, karena penuh dengan kemunafikan. Teman-teman saudara-saudari, pesan yang mungkin dari bacaan ini adalah hiduplah dalam situasi yang normal ya.
Hiduplah dalam kebenaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dalam relasi sosial, hiduplah sesuai dengan etika sosial yang ditetapkan bersama. Sehingga kita berada dalam posisi moral yang baik, di mana kita senantiasa berlaku adil, berlaku baik terhadap sesama, dan juga tentunya untuk diri kita, pada akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.